Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Bersama Ibu Erni sekeluarga di Jakarta dalam pelayanannya. Saya mau sampaikan firman Tuhan tentang Pantekosta. Apa itu Pantekosta? Baru kemarin hari Minggu, pas tanggal 31 Mei, umat Kristen khususnya yang beraliran Pantekosta melakukan ibadah khusus sehubungan dengan yakininya itu adalah hari raya Pantekosta. Sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab. Ya, yang terpenting buat kita bukan peringatannya, tapi apa itu Pantekosta. Pantekosta itu artinya hari ke-50. Ke-50 dari kapan? Ya, dan mulainya kapan? Sebelumnya saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, ini kami, hamba-Mu dan segenap umat-Mu, segenap pekerja-pekerja-Mu yang hadir mendengarkan firman kudus-Mu, Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara penyampaian firman kudus-Mu dan ibadah yang berlangsung nanti. Tuhan, kami percayakan seluruh acara ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu, khususnya penyampaian firman yang hamba sampaikan. Urapan-Mu menguasai tidak hanya hamba, tetapi juga yang mendengar, ya Bapa yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk gangguan iblis secara apapun kami patahkan kuasanya, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengar dan menerima firman kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kapan mulainya Pantekosta? Kita harus tahu, sehingga peletakan sebutan Pantekosta itu pas. Dan peruntukannya juga pas, sesuai firman Tuhan. Pertama, kita perhatikan dan kita buka secara singkat di dalam kitab Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19. Maaf, bukan 19. Pasal 12 terlebih dahulu. Keluaran pasal 12. Saya bacakan Keluaran pasal 12 ayat 1 dan sampai ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, ini adalah hari raya Paskah ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu, dan buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah pertama itu dilaksanakan tanggal 10 bulan 1. Itu di Mesir, menjelang Israel bebas keluar dari tanah Mesir. Dan sebelumnya Tuhan menjatuhkan tulah demi tulah. Dan ini menjelang tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10. Nah, Tuhan ingin mau bebaskan umatnya dari perbudakan Mesir.
Tapi sebelumnya Tuhan memerintahkan lewat Musa dan Harun menyelenggarakan Paskah pada tanggal 10. Itu adalah bulan pertama tiap-tiap tahun. Tuhan sudah tentukan itu. Nah kemudian kapan Pantekosta? Disebutkan Pantekosta itu adalah arti Pantekosta itu hari ke-50 sesudah Paskah. Kapan hari ke-50? Kita buka Keluaran pasal yang tadi saya sebutkan. Ya. Pasal 19. Keluaran pasal 19. Kalau tadi jelas Paskah itu tanggal 10 bulan 1. Dalam pasal 19, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat 1, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu. Itu kapan? Itu hari-hari, itu bulan ketiga, hari pertama. Lalu dalam ayat 10 dan 11, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat 11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat 20, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung dan naiklah Musa ke atas. Kita lihat, tanggal 10 bulan 1 itu adalah Paskah pertama. Lalu kemudian tanggal 1 bulan 3, Tuhan memerintahkan kepada Musa persiapan untuk hari ke-50. Jelas itu. Tanggal 1, tanggal 10 bulan 1. 1 bulan 30 hari, sisa 20. Bulan kedua 30 plus 50. Jadi awal bulan ketiga itu adalah hari ke-50. Ada apa? Tuhan perintahkan kepada Musa agar umat Israel yang sudah tiba di kaki Gunung Sinai melakukan puasa. Mengadakan pembersihan diri dengan Tuhan. Sebab Tuhan mau turun melawat. Dan kisah selanjutnya jelas sekali. Secara pasti kita buka dalam kitab Imamat. Ya, pasal 23. Imamat pasal 23. Jadi Pantekosta pertama itu adalah di puncak Sinai. Itu Pantekosta pertama. Untuk jelas dan tegasnya rincian di kitab Imamat pasal 23. Ya. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan dalam ayat 4. Ya. Dan 45 dan 6. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan 7 hari lamanya. Ini Paskah jadi bulan 1 tanggal 10 sampai tanggal 14. Ada kenapa bisa 4 hari? Ini adalah menubuatkan kematian sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Disebut dalam Alkitab nanti perjanjian baru 3 hari Tuhan dikubur. Tanggal 10 itu persiapan, lalu kemudian Paskahnya itu kebangkitan adalah tanggal 14. Itu adalah Paskah. Jadi dari awal sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah kemudian pada ayat 15-nya, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat ke-7
Ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian Tuhan, korban sajian yang baru kepada Tuhan, dan seterusnya. Inilah hari raya ke-50 yang disebut kemudian di dalam Alkitab Perjanjian Baru disebutnya adalah hari raya Pantekosta. Jadi Pantekosta pertama itu adalah di Gunung Sinai. Lalu Pantekosta kedua kapan? Ini tiap tahun rutin. Pantekosta kedua ya tetap ada di daerah padang gurun. Karena Israel di padang gurun itu 40 tahun. Bayangkan 40 tahun. Jadi kalau sekarang ada digembar-gemborkan, Pantekosta ketiga itu kapan? Pantekosta pertama dikatakan itu adalah di Kisah Rasul pasal 2. Itu keliru, salah itu. Itu tidak benar. Itu penafsiran yang timbul dari asal ngomong. Saya mau tegaskan ya, jangan kita terkecoh oleh ucapan orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, siapapun dirinya. Pantekosta 1 itu adalah di Gurun Sinai, di puncak gunung. Pantekosta kedua ya tahun kedua Israel ada di padang gurun Sinai. Karena Israel 40 tahun perjalanan itu. 40 tahun. Nah, kalau demikian, kita lihat di Pantekosta itu Tuhan hadir. Tuhan hadir dan Tuhan memelihara umatnya sedemikian rupa. Tuhan hadir, Tuhan membukakan, Jadi Pantekosta itu adalah kehadiran Tuhan dengan otoritas yang penuh. Kehadiran Tuhan dengan otoritas yang penuh. Dan untuk era-era itu yang mengalami hanyalah para nabi, para imam. Nah, kemudian saudara-saudara kekasih Tuhan yang berbahagia, Tuhan ingin kita mengerti, karena arti Pantekosta kalau kita baca lebih jauh di dalam kitab Perjanjian Lama, itu adalah hari kebebasan, hari kemerdekaan. Israel keluar dari Mesir. Mereka menikmati kemerdekaan, dimerdekakan sepanjang perjalanan kurang lebih sekitar 50 hari. Sekitar kurang lebih 50 hari sampai dengan di kaki Gunung Sinai. Itu perjalanan yang berat, bukan perjalanan yang ringan, perjalanan yang berat. Tapi toh puji Tuhan segalanya sudah dapat teratasi. Kehadiran Tuhan membuat mereka lega. Kehadiran Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah dalam bentuk kuasa roh pada gereja Tuhan. Kapan dimulainya? Kapan dimulainya? Nah, dimulainya ialah di Kisah Rasul pasal 2. Itu yang disebut apa? Apakah disebut hari Pantekosta? Lebih tepat karena ucapan Rasul Petrus dalam khotbah pertamanya di Kisah Rasul pasal 2. Kita buka Kisah Rasul pasal 2. Di Kisah Rasul pasal 2. Dalam ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan dan seterusnya. Nah, pencurahan roh pas pada hari Pantekosta yang dirayakan oleh bangsa Yahudi, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Itu adalah bicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan secara utuh dalam kehidupan perpribadi orang percaya. Sebagaimana yang Tuhan sudah tunjukkan di Torsina, seperti apa dia hadir. Seperti apa dia hadir. Demikian pula di Kisah Rasul pasal 2, seperti apa dia hadir. Tetapi sebutannya bukan lagi Pantekosta.
Karena Pantekosta itu adalah hari raya untuk umat Israel. Sebutan yang bahasa Tuhan lewat Nabi Yoel itu apa sebutannya? Apa yang terjadi pada Kisah Rasul pasal 2? Yuk kita lihat di dalam kitab Nabi Yoelnya saja. Yuk. Kitab Nabi Yoel. Dalam kitab Nabi Yoel pasal Pasal 2, karena ini ayat yang dikutip oleh Rasul Petrus. Ayat 28, 29. Ayat 28, 29. Nah, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan seterusnya. Ini adalah ayat firman Tuhan dan nubuat Tuhan lewat Nabi Yoel yang dikutip oleh Rasul Petrus. Dan sebutan yang dipakai untuk peristiwa ini adalah hujan awal, hujan akhir. Kitab Nabi Yoel pasal hujan awal, hujan akhir. Pasal 2 ayat 23. Pasal 2 ayat 23. Ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal. Hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Bahasa yang Tuhan pakai ke Nabi Yoel itu adalah hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal, kegenapannya itulah pencurahan roh di Kisah Rasul pasal 2. Disebutnya oleh Tuhan itu hujan awal. Yuk kita pakai bahasa firman, ya, bukan bahasa perayaan orang Yahudi. Pencurahan roh di Kisah pasal 2 itu adalah hujan awal. Soal sebutan Pantekosta dipakai sebagai aliran tidak jadi masalah, karena arti Pantekosta itu adalah kemerdekaan, hari ke-50, artinya kebebasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi yang benar dan yang pasti untuk masa pencurahan roh adalah hujan awal dan hujan akhir. Hanya ada 2 musim. Hujan awal genap sudah di Kisah Rasul pasal 2. Itu hujan awal. Kapan hujan akhirnya? Itu nanti. Pada saat gereja disempurnakan. Dan kita ini sedang berjalan menuju pencurahan hujan akhir. Ada sebutan Pantekosta kedua itu pada awal tahun 1900-an. Itu tidak tepat, itu keliru. Itu keliru, saya sudah tegaskan. Pantekosta pertama itu Torsina. Pantekosta itu tahun kedua Israel masih di padang gurun. Nah, kalau Pantekosta pertama itu Kisah Rasul pasal 2, itu sebutan yang salah, itu hujan awal. Itu hujan awal. Ya. Nah, peristiwa di awal tahun 1900-an itu bagian dari hujan awal. Tuhan mengembalikan gerejanya pada posisi yang sebenarnya sebagai gereja Tuhan yang diurapi. Karena pada masa-masa itu sejarah gereja telah menceritakan, setelah membuka dengan jelas sejarah gereja.
Apa yang terjadi pada waktu itu? Apa yang terjadi? Penyimpangan kebenaran. Dan umat Kristen hidup tidak lagi dalam kebenaran. Ya, itu sejak Kaisar Konstantin ya dibaptis dengan cara yang tidak alkitabiah. Dari situ mulai menurun drastis dan muncul lagi paham-paham yang lainnya. Kita tahu itu, saya nggak perlu jelaskan. Nah, sehingga situasi gereja tidak lagi sebenarnya. Dan Tuhan kembalikan lewat sekelompok anak-anaknya yang berdoa berpuasa. Berdoa berpuasa. Sekelompok anak-anaknya di kandang kuda di satu kota di Amerika. Berapa hari mereka berdoa berpuasa. Dan Tuhan hadir. Itu awal kembalinya Pantekosta. Awal kembalinya kuasa Roh bekerja. Kita bersyukur ada sekelompok orang. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Dari situ terus berkembang, bertumbuh luar biasa sampai dengan sekarang. Tuhan mempersiapkan gerejanya untuk nanti hujan akhir, yaitu kesempurnaan gereja. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Maksud Tuhan memberikan hujan awal sebagai bagian dari kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita itu hidup dalam kuasa Roh. Hidup dalam pimpinan Roh seperti Israel. 40 tahun di padang gurun. Dipelihara Tuhan. Kuasa Roh itu nyata. Kalau mereka disuruh Tuhan berjalan pada malam tetap jalan, maka Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Mereka bisa berjalan ya, dalam bentuk tiang api. Kalau siang hari, terik matahari, maka kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan dalam bentuk tiang awan. Agar umatnya berjalan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Palestina, tanah Israel. Ya, menuju tanah perjanjian. Maka umat Israel ini dalam situasi teduh, terlindung, dilindungi, dijaga, disertai Tuhan. Ya, dijaga, disertai Tuhan. Maka sebutan ketika Tuhan Yesus lahir, sebutan Tuhan kepada Maria, nama anak itu adalah sebut Immanuel. Sebab bayi kudus yang dikandung Maria itu terbit dari Roh Kudus. Jadi kehadiran Roh Kudus pada diri seseorang itu adalah Immanuel, artinya Allah beserta. Tuhan beserta. Maksud Tuhan kuasa Roh dicurahkan kepada tiap pribadi. Itu adalah artinya Tuhan beserta. Tuhan beserta tiap pribadi. Tiap pribadi. Roh Kudus itu hadir kepada tiap pribadi. Kepada tiap pribadi. Ya. Bukan kepada keluarga. Nah, kalau pribadi-pribadi itu, pribadi-pribadi dalam satu keluarga itu semua penuh Roh Kudus, Tuhan hadir di keluarga itu. Meskipun dalam keluarga itu masih ada yang belum percaya Yesus, tapi di tengah-tengahnya ada yang sudah penuh Roh Kudus, Tuhan tetap hadir. Karena Tuhan hadir lewat pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi maksud Tuhan luar biasa. Ya, kehadiran Tuhan secara nyata lewat kuasa Roh. Sehingga perjalanan hidup yang kita jalani sesuai dengan Zakharia pasal 4 ayat 6. Kita baca ayat ini. Zakharia pasal 4 ayat 6. Ya. Maka berbicaralah ia kepadanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi padang rata. Menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kita lihat,
Maksud Tuhan jelas. Hidup yang kita jalani, ya, Tuhan beserta. Kita berhidup tidak lagi dengan kekuatan kita. Tidak lagi mengandalkan saya sudah pintar, saya orang yang kaya raya, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak mengandalkan keadaan fisik kita yang semuanya serba terbatas. Tapi hidup kita tidak dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan rindu itu, bahwa kehadirannya pada tiap orang percaya itu nyata. Ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5, bahwa kita adalah garam dunia, bahwa kita adalah terang dunia. Itu adalah amanat. Ya, itu adalah amanat. Amanat itu tidak hanya pada Matius pasal 28. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Tapi pada tiap individu, kita ini garam dunia, kita ini terang dunia. Itu jelas, garam tidak banyak menunjukkan aksi. Tetapi zat kimianya, yaitu rasa asin, itu menggarami sehingga kebusukan dosa itu dapat teratasi. Orang yang tadinya hidup dalam dosa, karena ada kuasa Roh, Tuhan ampuni, Tuhan bersihkan. Terang itu berfungsinya kalau di tempat gelap. Dan bumi ini gelap oleh dosa. Di mana ada terang, meskipun kecil tetap akan kelihatan. Kita ini terang. Bagaimana kita bisa berfungsi sebagai terang dan bisa berfungsi menjadi garam kalau kuasa Roh tidak bekerja dalam diri kita. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Di depan Zerubbabel, yaitu yang bergantung penuh pada kuasa Roh. Hai gunung yang tinggi, kau jadi padang yang rata. Karena batu utama sudah dikeluarkan. Artinya, masalah sebesar apapun, seberat apapun, setinggi apapun, sesulit apapun akan dapat teratasi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Tuhan ingin hidup kita menang. Nah, peristiwa di Torsina saja atau di Gunung Sinai itu memberikan satu gambaran yang nyata. Kehadiran Tuhan di Pantai Kosta pertama, di Gunung Sinai itu menyingkapkan sesuatu yang belum pernah dialami oleh umat Israel. Musa sendiri untuk pertama kali mengalami kedahsyatan. Meskipun Musa pernah mengalami lawatan Tuhan yang pertama kali dia dipanggil Tuhan. Waktu pertama kali dia dipanggil Tuhan sebagai menantu dari imam berhala Jethro. Sebagai menantu dari imam berhala Jethro. Tugas Musa ngangon ternak milik mertua. Dan kita tahu peristiwanya itu. Tapi itu kan lawatan yang sifatnya pribadi. Semak terbakar, semak menyala dengan api tapi tidak terbakar. Dan di situ Tuhan berbicara. Dan kalau kita lihat tentang waktu, siapa Musa? Kenapa Tuhan pilih Musa? Kenapa? Hak Tuhan memilih siapapun. Dari rentang waktu, Musa itu hidupnya 120 tahun. Terbagi menjadi 3 periode. Tiga zaman boleh disebutkan. Ya, tiga era. Ya. 40 tahun pertama sebagai anak angkat Firaun di istana. 40 tahun kedua sebagai menantu Jethro, hidup menyembah berhala. 40 tahun pertama juga menyembah berhala karena dia adalah anak angkat putri Firaun di istana di Mesir.
40 tahun kedua, dia hidup sebagai menantu imam berhala Jethro. Nah, di akhir 40 tahun kedua, itulah Tuhan hadir. Nah, Musa tidak punya basic sama sekali. Kenapa Tuhan tidak pilih Harun, kakaknya? Yang sudah lebih dulu bisa disebut Harun setia. Kenapa Tuhan tidak pilih Miriam, kakak perempuan Musa? Tapi Tuhan pilih Musa yang tidak ada dasar sama sekali iman kepada kebenaran kepada Tuhan. 80 tahun Musa hidup dalam kehidupan penyembah berhala. 80 tahun. Tapi hak Tuhan memilih yang Tuhan pandang tepat. Tuhan hadir langsung. Dan kemudian Tuhan pakai Musa 50 hari. Sejak awal, mungkin lebih dari 50 hari. Karena sebelum Paskah, lewat tangan Musa, lewat Musa bersama Harun, hukuman dijatuhkan Tuhan, 9 hukuman dijatuhkan Tuhan kepada Mesir. Dan masing-masing hukuman ada yang berjalan 3 hari, ada yang berjalan berapa hari. Kita tidak bisa mengatur. Tapi yang jelas, tidak makan waktu tahunan. Tentang waktu masa Musa dipanggil Tuhan sampai dipakai Tuhan. Dari awal itu pendek banget. Pendek, itu hak Tuhan. Tuhan pilih dan Musa nurut langsung jadi. Kita perhatikan di situ. Puncak dari kehadiran Tuhan pada Musa itu peristiwa Pentakosta pertama. Yaitu di Sinai itu. Di Sinai itu. Pentakosta pertama. Nah, kemudian kalau kita baca lebih jauh, Tuhan mematenkan dengan firman ketika Musa ada di puncak Torsina puasa 40 hari 40 malam. Sampai 2 kali Musa puasa 40 hari 40 malam di puncak Torsina itu. Di antaranya Tuhan teguhkan yaitu ada 3 hari raya utama Israel. Yang pertama Paskah, lalu 50 hari sesudah Paskah itu Pentakosta. Lalu kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu hari raya Pondok Daun-daunan. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang Pondok Daun-daunan. Itu bicara tentang 1000 tahun damai. Setelah Yesus datang kedua kali. Nah, itu adalah menubuatkan tentang kita. Jadi apa yang terjadi di padang gurun, apa yang terjadi pada Israel, itu adalah menubuatkan perjalanan hidup gereja. 40 tahun Israel di padang gurun itu menubuatkan 40 tahun zaman gereja. Dari awal pencurahan roh sampai dengan kedatangan Tuhan itu 2000 tahun. 40 tahun dikali 1 tahun Yobel. 1 tahun itu 1 Yobel itu 50. 2000. Perjalanan hidup Israel selama 40 tahun. Itu adalah menggambarkan perjalanan hidup kita, gereja Tuhan. Karenanya, apakah semua umat Israel masuk ke tanah Kanan? Tidak semua. Kalau kita periksa di Alkitab, siapa yang masuk? Orang-orang lama yang masuk ke tanah Kanaan. Siapa? Orang lama itu bisa dihitung. Orang lama yang masuk itu ada Yosua, Eliasar yang jadi imam besar, Kaleb, temannya Yosua, dan imam-imam sebagian. Tetapi orang-orang lama, di dalam Alkitab disebutkan, usia 20 tahun ke atas semua dibunuh sama Tuhan. Bayangkan, kenapa? Karena mereka ngomel, menggerutu, padahal Tuhan memelihara mereka. Karena itu mari yuk, sebagai orang percaya, Tuhan ingin sekali supaya gereja Tuhan itu tunduk. Bagaimana kita bisa tunduk pada Tuhan kalau kita tidak dalam roh? Kalau kita dalam roh, kita penuh Roh Kudus menjadi pengendali kita secara penuh.
Roh Kudus yang menolong kita hidup dalam penguasaan roh, bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah. Kalau kita hidup dalam penguasaan roh, luar biasa. Immanuel, Allah beserta. Banyak hal yang akan Tuhan tunjukkan. Hidup yang saya jalani. Hidup yang saya jalani. Tuhan panggil saya. Di saat usia saya 18. Saya bertobat di saat usia saya 17. Usia saya menjelang memasuki jalan 18. Tuhan panggil saya melayani. Tahun 69. Dan sejak itu saya mengalami mujizat hidup dalam keajaiban Tuhan. Keajaiban yang paling akhir yang saya alami. Tahun 2014. Saya perlu bantuan istri saya untuk mengingatkan. Tahun 2014, saya waktu itu diperhadapkan dengan kenyataan yang membuat saya bingung. Dua hal, masalah organisasi gereja, dan kedua adalah masalah kenyataan yang saya harus hadapi. Tuhan sudah tegur saya langsung, tapi saya tetap ada rasa khawatir, takut. Sampai akhirnya saya mengalami penyakit. Tuhan sentil saya. Tuhan sentil saya. Saya tidak bisa menginjak pedal gas mobil karena badan saya turun sampai di atas 10 kilo. Badan saya turun. Saya kurus, saya lemah. Luar biasa. Kemudian pada saat-saat seperti itu saya berdoa. Saya sadar saya sakit. Lalu Tuhan buktikan bahwa saya sakit. Ada jenderal pengobatan gratis tetangga dari Amerika gitu. Dari Nutland, USA. Semua diperiksa dan ketika bagian saya diperiksa, memeriksa dokter itu kaget. Bagian dalam saya yang sehat cuma satu, yaitu ginjal. Jantung saya masalah, empedu saya masalah, liver saya masalah. Semua, cuma ginjal yang sehat. Cuma ginjal. Tidak tahu, saya menyadari, tapi hati saya tenang. Selesai itu, saya minta sama Tuhan, Tuhan satu kali lagi untuk pembuktian, karena firman mengatakan satu perkara diteguhkan 2-3 saksi. Dan saya bersyukur. Ketika saya di Jenderal diperiksa itu ya, secara keseluruhan, itu hari Minggu. Hari Selasa ya, hari Rabu, teman saya datang dari kota Cirebon. Dia seorang dokter. Dia juga punya praktek di kota Bandung. Dan pasiennya kebanyakan itu adalah para menteri. Pasiennya. Dia datang tiba-tiba, saya sendiri heran. Tiba-tiba dia muncul. Itu teman SD. Kami berpisah ketika kami kelas 5 tahun 64. Dia pindah ke Cirebon. Tiba-tiba dia muncul. Saya tanya, kenapa kau tahu alamat saya di Sumedang? Terus dia bilang, kan kita akan ada reunian khusus kelas 5 tahun 64. Aneh, reunian kelas 5 tahun 64 itu di mana-mana nggak ada itu. Saya nangkap itu sesuatu yang ada maksud Tuhan. Ketika dia masuk, dia bilang, saya kesini untuk general check up kamu. Terus saya tanya, bayar? Tidak bayar. Karena memang saya minta Tuhan, satu kali lagi general check up saya. Tapi lewat tenaga medis yang berbeda dan tidak saling mengenal. Tuhan kirim teman saya, Dr. Han Kyok namanya. Puji Tuhan, dia general check up saya. Dia bawa asistennya, komputer lengkap. Saya dipasang peralatan.
Ketika lihat keadaan saya, dia nangis. Sudah lama kita nggak ketemu, puluhan tahun. Sekarang saya lihat kamu keadaannya begini. Yang sehat cuma ginjal. Saudara, hati saya tetap tenang. Karena saya tahu teman saya datang, Tuhan utus sebagai jawaban. Dan puji Tuhan, dia pulang, Kamis saya mulai puasa. Hari Sabtu, kemudian hari Sabtu ya nih. Ya doa. Ya, hari Sabtu doa. Hari Sabtu doa, hari Minggu ya. Sabtu doa, hari Minggu, kemudian siang saya minta istri saya memandu saya. Melakukan penyelesaian dengan Tuhan. Ada 2 poin yang saya tuntut ke Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya sudah jawab. Saya tidak perlu lagi menuntut karena Tuhan sudah ambil alih semuanya itu. Itu sudah jadi urusan Tuhan. Luar biasa Tuhan itu merespon setiap yang saya minta. Tuhan respon, Tuhan jawab. Dan puji Tuhan. 3 jam saya dipandu oleh istri saya. Saya nangis di pangkuan istri saya. Saya nangis, kepala saya taruh di kaki istri saya. Saya mendoakan dan puji Tuhan. Saya lega. Tapi belum ada jawaban Tuhan. Tengah malam. Jam 1 itu sudah masuk hari Senin. Saya lagi tidur, tiba-tiba saya bangun. Saya dibangunkan ada suara nyanyian. Ada suara nyanyian keluar dari hati. Mujizat itu ada. Saya bangun, saya duduk di atas tempat tidur. Saya nyanyi lagu itu. Istri saya yang lagi tidur juga bangun. Kami nyanyikan lagu itu. Kami bermazmur, menyembah terus sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya selesai. Belum ada jawaban Tuhan. Saya duduk nonton TV, saya setel TV. Karena itu adalah hari Senin biasanya ada acara gereja. Itu saya setel, betul. Sari Semo Rangkil menyanyikan lagu pujian. Yang sama mujizat itu ada. Saat saya ikut nyanyi di situ Tuhan berfirman pada saya. Sekarang aku sudah sembuhkan kamu. Dan puji Tuhan saudara. Saya sembuh. Jantung saya normal. Semua normal. Dan kemudian saya katakan pada istri saya. Kita ke dokter. Kita cek bahwa Tuhan sudah sembuhkan saya. Akhirnya saya ke lab pagi itu. Dan lab memberikan hasil yang pasti. Semua selesai. Agak kesiangan sedikit saya lari ke Bandung. Ke rumah sakit Boromius. Ke dokter spesialis. Dokter juga mengatakan sudah tidak ada masalah. Semua selesai. Kita lihat. Jadi dalam kuasa roh. Ya, ada 9 karunia. Di antara 9 karunia ada karunia mujizat. Ada karunia kesembuhan. Tuhan berikan kuasa roh kepada tiap pribadi supaya kita menikmati kehadiran Tuhan dan kita menikmati kuasa Tuhan. Itu maksud Tuhan. Sebab perjalanan hidup kita yang digambarkan Israel di padang gurun itu 40 tahun. Kehidupan gereja selama 2000 tahun full dalam pimpinan roh Tuhan. Yang kita mengalami keajaiban lepas keajaiban. Puji Tuhan. Jadi inilah maksud Pantekosta. Inilah maksud Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan ingin hidup kita ini betul-betul dalam kendalinya, dalam kuasanya. Masalah apapun yang kita hadapi, sakitkah, Tuhan sembuhkan. Mengalami masalah kesusahan, Tuhan hiburkan. Karena bahasa Tuhan, Yesus di dalam Injil Matius pasal 16, Roh Kudus disebut penghibur. Dia penyembuh, dia penghibur. Dan kepada Musa, Tuhan berikan wahyu penyikapan firman. Supaya Israel hidup dalam tuntunan firman. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku. Itu Daud mengucapkan di Mazmur pasal 119. Pelita bagi kakiku. Perjalanan kita dituntun oleh Roh Kudus, oleh firman.
Sehingga hal-hal yang tidak benar itu dapat diluruskan kembali. Karena pada malam ini, jam berapapun sudah mendengar penyampaian yang saya sampaikan, kalau saya sampaikan ini malam, jam berapapun saudara, Bapak, Ibu, saudara mendengar, yuk. Siapa yang belum penuh Roh Kudus, serahkan diri, luaskan jamahan Tuhan. Yang sudah penuh Roh Kudus, di dalam Efesus jelas, kita berdoa dalam Roh itu tiap saat. Bukan hanya waktu himpunan di rumah, di tempat ibadah. Bukan hanya pada saat kita berlutut saja di rumah, di kamar. Tiap saat, kapanpun, dimanapun. Tiap saat penuh dengan Roh itu menunjukkan Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa sebentar. Bapa di sorga, dalam tanganmu hamba serahkan semua yang mendengarkan apa yang hamba sampaikan. Sempurnakan Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu membuat tiap kami makin mengerti. Engkau anugerahkan Roh-Mu kepada tiap umat yang percaya padamu. Agar kami semua betul-betul hidup dalam berkemenangan. Berkati Tuhan pekerjamu, Ernie, sekeluarga. Dan semua yang hadir, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.